Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar tentang apa itu teater tradisional, macamnya, jenisnya, unsurnya. Sekarang bagaimana kita belajar tentang menyusun naskah lakon dalam sebuah pementasan. Yang saya maksud pada pelajaran ini, kita bisa memahami teknik penyusunan naskah lakon yang bersumber dari cerita tradisional. Akan banyak materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi silahkan siapkan catatan kecil untuk mencatat yang sekiranya nanti perlu dicatat. Dan perhatikan dengan baik sehingga apa yang kalian terima bisa masuk pada pengetahuan yang akan kalian miliki. Kita bahas pada pengertian naskah lakon terlebih dahulu. Ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengertian lakon. Seperti dalam bahasa Sunda, yaitu ngalakon atau bugala lakon. Dalam bahasa Jawa yang kita lebih akrab, yaitu lalakon, yang semua itu artinya melakoni peran atau memerankan tokoh cerita dengan kata-kata atau verbal dan tanpa berkata-kata atau nonverbal dalam sebuah pertunjukan atau di atas pentas. Teater-teater tradisional yang bisa kalian jadikan acuan atau kalian baca lagi, yaitu misalnya ada naskah Si Pitung, naskah Joko Tarub atau lakon Joko Tarub, itu naskah dari Jawa Tengah. Ada juga Roro Jonggrang yang dari Jawa Tengah dan lain sebagainya, nanti bisa Anda cari sendiri. Kemudian Anda buka contoh-contoh lakonnya untuk lebih memahami setelah materi yang saya sampaikan. Jadi kedudukan lakon dalam pementasan teater ini merupakan nyawa, nafas atau ruh dalam menjalin hubungan atau membangun struktur cerita melalui penokohan atau peran yang dibawakan seseorang. Jadi berhasil tidaknya, indikator keberhasilannya salah satu yaitu naskah lakonnya atau lakon ini sendiri. Isinya bagaimana, apakah itu nanti bisa dipentaskan dengan baik atau tidak. Nah, itu menjadi nyawanya atau nafasnya. Lakon ini dalam pementasan teater adalah hasil karya kolektif antara masyarakat, seniman, dan atau sastrawan yang diwujudkan dalam bentuk naskah lakon dengan cara ditulis ataupun tidak tertulis. Pada teater tradisional, naskah lakon ini dituangkan dalam bentuk bedrib atau bagal cerita pokoknya saja, atau lakon yang bersifat garis besar dari adegan yang akan dipentaskan. Dan unsur lakon, yang pertama ada tema cerita, kedua amanat, plot, karakter, dialog, setting, dan interpretasi. Tema ini nanti bisa kita pilih dalam sebuah pementasan, misalnya bisa kita pilih tema atau topik yang bisa menarik perhatian para penonton. Misalnya pada masalah keluarga, temanya bisa kita pilih tentang pilih kasih seorang ibu dengan anaknya atau seorang bapak orang tua itu dengan salah satu anak yang lebih pilih kasih daripada anak-anak yang lain. Itu bisa kita angkat, misalnya contoh temanya seperti itu. Kemudian amanat. Amanat ini
sajian drama yang menarik dan bermutu itu tentunya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Nah, di sini amanat yang akan disampaikan seperti apa. Kemudian plot. Plot yaitu lakon drama yang baik. Itu selalu mengandung konflik. Plot ini jalan ceritanya. Plot berkembang secara bertahap, yaitu sebagai berikut. Eksposisi. Tahap eksposisi itu disebut juga tahap pergerakan tokoh. Konflik itu tahap mulai ada kejadian. Komplikasi, ini konfliknya tadi sudah mulai menimbulkan tanda-tanda tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, itu mulai ada komplikasi. Kemudian tahap krisis, tahap yang muncul berbagai konflik sampai pada puncaknya. Tahap resolusi, yaitu tahap penyelesaian konflik, dan tahap keputusan, yang merupakan tahap akhir sebuah cerita. Karakter atau perwatakan itu adalah keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam drama. Misalnya karakter seseorang yang sabar, karakter seseorang yang ramah, suka menolong, jahat, dan lain-lain. 5. Dialog. Dialog ini merupakan jalan perwujudan cerita yang harus mendukung karakter tokoh atau menghidupkan plot lakon. Bagaimana menampilkan dialog? Yang dialog ini ketika dipentaskan itu sudah sesuai dengan karakter tokoh-tokohnya atau sifat-sifat tokohnya. Setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya adegan. Saat pementasan, kru perlengkapan atau properti ini harus mampu menata panggung yang mengesankan waktu, tempat kejadian yang sesuai, menggambarkan suasana yang sesuai pada ilustrasi cerita yang disajikan. Kemudian interpretasi, ini apa yang ditontonkan atau disajikan itu harus bersifat logis atau wajar, yang menyerupai kehidupan sehari-hari, walaupun dibuat-buat supaya bisa menyajikan pementasan yang natural, alami, logis, tidak ada grogi, tidak ada kesalahan, atau tidak ada yang itu keluar dari kehidupan sebenarnya. Kemudian C, cara menyusun naskah lakon. Ada A. Prolog, B. Dialog, C. Petunjuk pengarang, D. Epilog. Ini semua disajikan dalam membuat naskah lakon. Prolog adalah bagian awal naskah yang berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang disajikan. Kemudian dialog itu percakapan antar tokoh. Bagian ini biasanya terdiri dari nama-nama tokoh atau nama-nama pemerannya dan percakapannya. Ketiga, petunjuk pengarang. Di sini petunjuk pengarang itu isinya memberi penjelasan awal pementasan seperti sutradara, pemeran, dan penata artistik mengenai keadaan, suasana atau peristiwa, perbuatan, sifat tokoh dalam drama. Biasanya dalam sebuah lakon atau sebuah naskah, ini ditempatkan dalam tanda kurung dan dicetak miring. 3. Epilog. Epilog ini bagian akhir naskah lakon yang biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita
yang di situ juga disertai dengan nasihat atau pesan. 2. Menyusun alur cerita. Menyusun alur cerita yaitu ada pelukisan awal cerita, pertikaian awal, puncak masalah, dan penyelesaian. Pelukisan awal cerita ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh yang menyebutkan siapa saja yang menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Di sini juga kadang disertai dengan sifat yang mendukung terjadinya pertikaian. B. Pertikaian awal atau 2 pertikaian awal. Di sini dimulainya pertemuan tokoh protagonis dan antagonis sehingga terjadi pertikaian. Puncak masalah ini biasanya antara protagonis dan antagonis. Ini disebutnya klimaks di sini, yang semuanya mengeluarkan sifat-sifat tokoh-tokohnya. Dan penyelesaian pada tahap ini penurunan pertikaian atau resolusi terjadi sehingga tokoh antagonis dapat yang tadinya buruk bisa mendapatkan pengaruh baik dari protagonis. Keputusan yaitu tahap akhir cerita yang merupakan nasib para tokoh. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.